Sekelompok gamer di Filipina memilih untuk lanjut bermain video game favorit mereka meski banjir setinggi lutut telah merendam seisi ruangan warnet tempat mereka bermain. Melansir dari Metro, sebuah video dari pemilik warnet memperlihatkan para remaja tersebut asyik bermain game multiplayer saat air hujan bercampur lumpur perlahan naik ke tempat duduk mereka. Namun karena hak cipta, kami tidak bisa menampilkan video dan foto aslinya. Sio Samson, pemilik warnet yang berada di kota Cainta, Provinsi Rizal, merekam kejadian itu pada 22 Juli malam. Ia meminta para remaja itu keluar saat topan menerjang wilayah tersebut, karena khawatir mereka bisa hanyut oleh banjir atau terbunuh karena sengatan listrik. Kami tidak tahu air banjir akan naik hari itu. Jadi ketika saya melihat mereka, saya segera mengambil tindakan dan memberitahu mereka bahwa saya harus memindahkan peralatan ke tempat yang lebih tinggi, kata Samson. Awalnya para remaja tersebut menolak untuk beranjak dari kursi mereka yang basah dan tetap lanjut bermain. Namun setelah permainan selesai, mereka akhirnya memutuskan untuk pergi. Samson pun segera mencabut semua peralatan listrik dan mengatakan tidak ada yang terluka dalam insiden tersebut. Untungnya, semua kabel listrik di warnet itu berada di atas permukaan air dan dicolok ke stop kontak yang semuanya berada di atas ketinggian kepala. Hal ini memang umum dilakukan di beberapa daerah di Filipina yang rawan banjir untuk menghindari resiko tersengat listrik. Berbagai jenis orang di warnet. Mungkin warnet tidak lagi seksis dulu ya, karena perkembangan zaman, warnet tidak lagi jadi tempat yang digemari anak-anak muda. Berikut beberapa jenis orang yang biasanya nongkrong di warnet. Ngapain aja sih mereka? Yang pasti, warnet penuh dengan anak-anak sekolahan yang lagi bolos. Kedua, ada anak-anak yang nggak main dan cuma nontonin temannya aja. Ketiga, di warnet ada juga yang cuma numpang bobo. Dan ada juga nih anak perusak yang bikin kacau. Warnet juga sering loh dipakai buat tempat pacaran. Terus kalau kalian tipe yang mana nih? Pria habiskan waktu 50 jam di warnet terkena stroke. Pria 42 tahun asal Cina Shenzhen masuk rumah sakit karena menghabiskan waktu terlalu banyak di warnet. Dia menghabiskan waktu setidaknya 50 jam di dalam warnet tersebut. Menurut CCTV, pria yang tidak diketahui identitasnya ini tiba di warnet pada 31 Maret pagi hari. Dia tidak bergerak dari kursinya selama 50 jam, hingga malam 2 April staf menemukan lewat CCTV dia masih di sana selama 2 hari. Ketika ditemukan, dia sudah dalam keadaan lumpuh dan tidak mampu berbicara. Ketika dia tiba di rumah sakit, dia sudah hampir tidak sadarkan diri. Dokter mendiagnosa sang pria terkena infraction cerebral di bagian kiri basal ganglia dan lobus frontotemporal atau lebih dikenal dengan stroke. Hingga kini belum diketahui kapan tepatnya sang pria terkena stroke. CCTV menangkap dia duduk dengan posisi yang sama dengan tangan kiri di pelipis dalam waktu 24 jam sebelumnya. Dokter mengatakan jika saja dia dibawa ke rumah sakit selama 3-6 jam setelah stroke, mereka dapat mencegah kerusakan pada otak dengan trombolisis atau operasi intervensi. Sang pria masih dalam masa penyembuhan di rumah sakit. Masih belum jelas apakah kerusakan otaknya permanen atau tidak. Menurut dokter di rumah sakit People's Hospital Department Neurology, duduk terlalu lama dan kurang tidur dapat meningkatkan resiko stroke pada orang yang masih muda. Gamer buang air besar di ember agar dapat terus bermain di internet cafe Cina. Dalam sebuah video yang diposting di situs media sosial Weibo, gamer terlihat duduk di atas ember di sebuah kafe internet. Pada awalnya, semua tampak seperti lelucon. Tapi saat gamer mempergunakan ember, gadis di dekatnya mundur dengan jijik. Sementara 2 orang di depannya bangun, 1 orang meninggalkan ruangan. Dan bahkan gamer tidak tahan dengan baunya sendiri, menutupi wajahnya dengan handuk, sementara 1 tangan memegang mouse sepanjang waktu. Video terekam di Cina di mana kafe internet sangat populer. Pada bulan November, seorang wanita Cina dilaporkan hilang selama 10 tahun dan telah dianggap mati oleh orang tuanya. Akhirnya ditemukan tinggal di sebuah cyber cafe. Dan baru-baru ini seorang gamer tertangkap pada kamera di sebuah kafe internet di mana ia memukuli pacarnya karena ia menarik colokan komputer saat ia sedang bermain game. Dan ini hanyalah satu dari banyak perbuatan menjijikkan lainnya yang dilakukan di salah satu kafe internet terkenal di Cina. Ibu suapi anak yang tidak berhenti main game selama 48 jam. Lilibeth Marvel, seorang ibu asal Filipina, khawatir dengan kecanduan game anaknya yang tidak berhenti main game online non-stop selama 48 jam. Putranya yang berusia 13 tahun bernama Carlito Garcia ini seringkali menghabiskan waktu di sebuah warnet di Nueva Ecija hingga larut malam. Sebuah klip video yang diunggah melalui akun YouTube Viral Press menunjukkan Lilibeth terpaksa menyuapi Carlito yang tetap fokus menghadap layar komputer. Carlito juga diketahui sering membolos karena bermain game online favoritnya Rules of Survival sepanjang hari.
Lilibet yang bekerja sebagai terapis masas dan suaminya, seorang security yang juga bernama Carlito, kini telah mengeluarkan anaknya dari sekolah karena kecanduannya terhadap game. Dikutip dari Let Bible, Lilibet menjelaskan bahwa kini ia dan suaminya berusaha yang terbaik untuk mengelola situasi tersebut, tetapi masih sulit. Lilibet pun mengaku bahwa ia sering menegur putranya tentang game online, tapi tidak berhasil dan ia melakukan pendekatan yang berbeda. Lilibet kini mencoba membuat Carlito merasa bahwa apapun yang terjadi dalam hidupnya, ia adalah ibunya yang akan selalu mencintai dan menjaganya. Hati-hati ya gamers. Karena terlalu lama memainkan game online di ponselnya, seorang wanita muda di Dongguan, Cina kehilangan penglihatan mata kanannya. Diketahui dari media lokal Cina, wanita 21 tahun bernama Xiao Wu ini ketagihan memainkan game King of Glory di ponselnya sebelum kebutaan menghampirinya. Insiden tersebut terjadi pada tanggal 1 Oktober lalu. Kata teman-temannya, Xiao Wu memang terobsesi memainkan game tersebut dari pagi hingga malam. Kadang ia tidak tidur supaya bisa terus bermain game. Orang tua Xiao Wu sudah sering mengingatkan anaknya untuk tidak terlalu sering bermain game, tapi ia hiraukan. Hingga akhirnya ketika Xiao Wu mengangkat telepon setelah makan malam untuk melanjutkan permainan, ia mulai merasa tidak beres dengan mata kanannya. Keesokan harinya ia dibawa ke rumah sakit dan menurut diagnosa dokter, ia menderita oklusi arteri retina. Terjadi penyumbatan arteri pada retina pusat yang membawa darah dan oksigen ke mata. Kondisi ini biasa terjadi pada orang tua dan tidak dapat disembuhkan sehingga mengakibatkan kebutaan permanen. Kini Xiao Wu menyesal karena tidak mendengarkan nasihat orang tuanya. Kisah Xiao Wu ini bisa jadi pelajaran bagi Anda yang suka main game. Jangan sampai lupa waktu. Bermain video game memang terkadang bisa membuat kita lupa waktu, apalagi semasa lockdown. Seorang remaja 15 tahun bernama Xiao Bin dari Nanning, Cina, dilarikan ke rumah sakit setelah tiba-tiba pingsan di rumahnya. Remaja ini baru menyadari bahwa ia tidak bisa menggerakkan lengan dan tangan kirinya. Apa penyebabnya? Menurut laporan dari Nanning Television, remaja ini sudah tinggal di rumah sejak sekolah di seluruh Cina ditutup karena wabah COVID-19. Orang tua anak itu juga tidak tahu apa yang dilakukan oleh putranya. Menurut keterangan dari orang tua remaja tersebut kepada reporter, Xiao Bin selalu menutup jendela dan mengunci pintu kamarnya. Ketika orang tuanya bertanya, Xiao Bin hanya menjawab bahwa ia sedang mengikuti kelas online. Saya melihat percakapan online-nya bersama teman-temannya. Ia berkata ia tidak beristirahat dengan baik dan tertidur hanya 2 jam sehari, ujar orang tua Xiao Bin. Kini Xiao Bin sedang dalam perawatan di rumah sakit, tapi masih belum jelas apakah jika ia akan pulih sepenuhnya. Spesialis otak di rumah sakit, Dr. Li, mendiagnosa Xiao Bin dengan stroke otak. Penyebab stroke yang dialami Xiao Bin karena kurangnya nutrisi dan istirahat yang cukup. Itu mengakibatkan berkurangnya suplai darah dan oksigen mencapai otaknya. Dr. Li menambahkan bahwa kondisi stroke otak Xiao Bin dikarenakan kebiasaannya bermain video game secara berlebihan dan tidak cukup tidur.